gimana kabarnya? Semoga dimanapun bola supporter berada selalu sehat ya pastinya. Nah, baik lagi nih sama aku Uti, tapi di sini aku nggak sendirian nih bola supporter. Nah, pasti bola supporter udah kangen banget nih sama salah satu ulasan yang menarik banget nih di bolasport.com, yaitu ulasan mengenai Olimpik ya bola supporter. Nah, karena kita sekarang mau ngebahas tentang seputaran olahraga di bidang Olimpik. Nah, sekarang aku udah kedatangan nih, bukan salah satu tapi salah dua. Nah, jurnalis kepercayaan di bidang Olimpik di bolasport.com nih. Berat sekali nih. Nah, yang pertama ada Mbak Del. Mbak Del, apa kabar Mbak Del? Oh, baik. Udah lama gak ketemu Mbak Del? Baru ya? Iya, selamat tahun baru bola supporter. Nah, semoga di tahun baru ini berkahnya makin banyak ya Mbak Del. Pak Husen, apa kabar? Apa kabar? Bila tahun baru dulu. Oh ya, selamat tahun baru semuanya bola supporter dan juara. Oke deh, gak usah lama-lama nih bola supporter. Pasti bola supporter pada penasaran kan, emang ada agenda-agenda apa aja sih di bidang Olimpik nih di tahun ini. Soalnya udah tahun baru nih bola supporter. Soalnya aku juga penasaran nih, kita tanya dulu nih. Mungkin dari Mbak Del, apa aja nih agenda-agenda terbaru yang bakal dimulai sama atlet-atlet kita nih di tahun ini? Yang terdekat nih bulu tangkis ya, karena Oke. jedanya nggak terlalu jauh nih dari BWF World to Finals. Jadi sekarang tuh minggu depan nih udah Malaysia Open 10 sampai 15 Januari. Levelnya udah tinggi sekarang. Kan tahun kemarin tuh masih 7,5, sekarang super 1000. Jadi sama dengan Indonesia Open. Oke, sama ya berarti Malaysia Open dan Indonesia Open. Nah, nanti utusan Indonesia ada siapa aja tuh Mbak Del, Bang Husen? Buat ke Malaysia Open. Ada sekitar 17 wakil ya, Mbak. Oh, 17 banyak wakil. juga ya. Iya. 17 wakil itu siapa aja tuh? Oh, 17 wakilnya ada ya, tunggal putra tuh. Oh, ada tunggal putra. Tunggal putra Terus lengkap sih, ada 5 nomor itu. sektor ya? Semua oke, sektor ada. terus Tunggal putra tuh ada 5 ya. Seperti biasa andalan kita tuh ya nggak jauh dari Jonathan Christie, Anthony, Cesar sama Chico ya. oke. Kalau tunggal putri seperti biasa juga masih mengandalkan Gregoria. Grego ya. Untuk ganda putra ada laga comeback juga ya. Salah satunya tuh Pramiere ya. Selebihnya masih nama-nama yang biasa Biasa kita dengar. teman-teman lihat. Itu ada Kevin Marcus, Hasan Hendra, Fajar Rian, sama Leo Daniel ya. Oke. Oh ya, Bagas Fikri juga nggak ketinggalan. Jadi ini ada komposisinya senior junior ya. Kalau senior junior tuh Bagas Fikri, Pramiere, Leo Daniel tuh bagian yang junior. Selebihnya tuh baru senior. Senior. Ya. Oke, berarti Kevin Marcus juga ini ya. Oh iya tuh mereka senior-senior. Kalau ganda putri ada pasangan Apri Fadia sama Febriana sama Amalia Cahaya Pratiwi lah ya. Ganda campuran ini ada 4 ya. Oke. Rinov Pita, Rehan Nisa, Dejan Glu yang tahun lalu rebut 4 gelar ya sama Jaka Bella. Oke. Berarti dari utusan-utusan tadi tuh yang ditunggu-tunggu banget sih siapa sih penampilannya tuh? Soalnya kan ada laga debutan juga kan, terus ada kayak Dejan Glo itu meraih 4 penghargaan ya Bang Husen di 4 gelar, 4 gelar. Nah, itu siapa sih penampilan atau performanya yang nanti-nantikan banget nih kira-kira nanti? Kalau sebenarnya kalau yang ditunggu-tunggu tuh mungkin bola supporter nungguin apa ya, pencinta bulu tangkis ya. Iya, Pertama iya. itu penampilan Pramiere kali Mbak ya. Soalnya kan udah dari sejak tahun lalu di ajang apa lupa ya. Indonesia Open. Oh ya, Indonesia Open. Oh pas sama si itu juga ya siapa Mbak? Ketemu Aaron. Praven Jordan juga kan di Indonesia Open ya. Oh iya. Cederanya kan. Iya, Nah, itu bareng tuh ya. Tuh Pram Yere ya cedera kan. Akhirnya dari situ menepi. Akhirnya Pram juga cari pasangan baru nongol di Indonesia International Challenge Mbak ya. 2 sesi itu. Masters 100. Iya, itu juga juara kan ya dari ganda putra dua-duanya ngerebut. Akhirnya kan mereka baru kembali lagi di turnamen ini. Soalnya kan kenapa ditunggu karena mereka juga sedang berperingkat ya. Apalagi dikit lagi kan juga restu Olimpik kan. Jadi ada laga-laga pembuka buat Olimpiade, buat Pemanasan dulu ya. buat ini kan laga pemanasan buat kesana pastinya. Terlepas dari ya bersaing juga sama yang senior ya. Kayak Hasan Hendra, Kevin Marcus. Kalau Kevin Marcus sendiri sih juga lagi mencari penampilan terbaik ya setelah tahun lalu, akhir tahun lalu ya, sorry. Itu kan turun jauh ya, terpental ya Mbak. Pertama kemarin Iya, itu sekitar 40-an ya kalau iya, nggak salah. kemarin kan dari nomor 1 turun kedua, ketiga lama-lama kan mental kan. Iya, Di betul, luar betul, sampai betul, 40. betul. Itu kan juga sangat mempengaruhi kali ya, membuat banget kan. Apalagi gara-gara kondisi Marcus yang cedera, akhirnya Kevin juga menepi ya, dia nggak cari pengganti kan Mbak ya. Nggak ikut turnamen sama sekali. Nggak turnamen. Oh gitu ya. Iya.
Tapi akhirnya ya mereka drop gitu poinnya. Kan yang lain kan beberapa turnamen BWF World Tour kan diikuti sama ganda-ganda putra kita kan. Malah yang melesat Fajarian tuh. Yang sekarang di nomor 1 ya kalau nggak salah ya, nomor Bang. 1 di akhir tahun lalu diumumkan kan sama BWF peringkat terbarunya. Sama ya mereka juga sama sih kalau karena setelah menduduki peringkat 1 sekarang ngubarnya pada Restu Olimpik nih sekarang. Hasan Hendra pun juga gitu walaupun tua-tua keladi udah senior banget ya, tapi tetap mau bersaing gitu sama yang junior buat dapetin tiket ke Olimpiade itu sendiri ya. Paling kayaknya sih Hasan Hendra paling nggak terlalu ngubar ke turnamen beregu kali atau apa gitu karena fokus ke turnamen-turnamen yang poin-poin Olimpik. Oke. Nah, tapi kalau kita ngomongin tadi kita ngomongin ganda putra nih ya. Tadi aku garis bawahi ganda campuran berarti Prafmel nggak ikut ya di Malaysia Open ya, benar ya Mbak Dan? belum Kalau Praven Melati sih sebenarnya ya kalau dari Civita ya, Civita selaku pelatih ganda campuran sih bilang ada kemungkinan berpotensi comeback. Ya cuman Praven juga bilang belum tentu karena Januari harus check up lagi gitu. Check up lagi. Nah, karena gitu kan dia ada cedera syaraf pinggang ya, bukan tulang ekor ya. Dia kemarin juga klarifikasi karena ada beberapa media bukan katanya. Saraf kejepit bukan ya? Nah, kurang tahu tuh katanya. Katanya tulang saraf katanya, bingung juga tuh. Nah, katanya itu kalau nggak salah kalau nggak salah nih ya Bang, saya kayak ada tulang yang patah di L1 berapa gitu. Jadi tapi untungnya nggak di tulang ekor. Kalau di tulang ekor susah kan dong pergerakannya. Iya, pergerakannya ya. Mungkin sama kayak Praven sama kayak Marquez kayak cedera lengan kanan ditambahin lempengan besi. Iya sama Praven kan juga tambahin besi di belakang. Nah, akhirnya tuh harus dicek lagi makanya. Kemarin kan Praven Melati juga bilang mereka belum tentu comeback tapi diusahakan sih bakal tetap main gitu. Sebenarnya comeback itu pasti tetap main karena mereka tuh jadiin tuh Malaysia Open tuh laga pemanasan juga untuk nanti di turnamen-turnamen berikutnya. Jadi kayak ya udah walaupun nanti entah itu retired atau apapun kayaknya sih feeling saya sih bakal tetap turun sih Mbak gitu walaupun check up tapi gitu. nama belum ada sih. Nama belum ada. Nama belum ada ya tapi kalau pelatih bilang itu sih biasanya sih bakal masuk ya Mbak. Karena kan untuk pemanasan kan penting juga kan. Karena kalau udah lama juga ya nggak bareng. Kalau biasanya kan kalau latihan kan main sama teman sendiri kan kayak kurang mantep kan jadi kayak turun turnamen gitu buat tes sejauh mana sih cederanya gitu. Buat membuktikan diri cederanya itu bisa beradaptasi juga kan. Tapi ini Prafmel mental juga nggak sih ininya perangkatnya Bang? Peringkatnya juga jauh sih, di atas 40 ya peringkat. Iya kan dulu kan sempat di 5 besar kan tuh sepanjang tahun 2021 22 ya Mbak ya. Terus bukannya akhirnya dia sempat minta dibekukan kan? Pas yang waktu dia cedera itu dia sementara minta dibekukan dulu peringkatnya, cuman kayaknya udah mulai lepas juga sih karena ngeliat 10 besar nggak ada nama Indonesia sih. Tapi berarti kayak ini kali ya Mbak, kayak tadi kan Kevin nggak cari pengganti ya Mbak tadi ya kayak bilang Bang Hussein, berarti kemarin Melati juga kayak gitu ya? Kalau Melati kan sempat nyoba main, nih, dia sempat main sama Ganda Putri ya, Reza. Yang di ISS juga ya. Terus juga pernah sama Hafiz juga kemarin waktu yang turnamen beruntun di Malang dia sempat turun. Jadi terus juga kemarin waktu yang kejurnas ya main sama Feby ya. Sempat ya berarti. Jadi dia kayak untuk supaya feeling bertandingnya tetap ada, jadi dimainkan sama pasangan-pasangan lain. Walaupun belum jadi juara ya, karena kemarin yang bersinar itu dari klub mereka itu Dejan Glow itu. Dejan Glow betul. Cuman sekarang belum ada pengumuman resmi ya pelatih barunya siapa yang ganda campuran setelah Mas Nova pergi, terus juga pemain-pemain yang masuk juga belum ada ya. Padahal udah awal tahun ya. Iya, padahal udah tahun. Padahal sih janjinya akhir tahun. Tapi belum ada ini dan sekarang ya. Nah, tapi kalau ngomongin Coach Nova nih, nah itu kan pindah haluan ya sekarang Mbak, ya Bang, pindah haluan. Nah, aku juga sempat baca nih katanya ganda campuran ya yang bakal dipegang sama Coach Nova nanti di Malaysia, bener ya Mbak? Iya Bang. Nah, katanya mereka bakal habis-habisan nih buat Coach Nova nanti menghadapi Indonesia. Nah, itu gimana tuh? Nah, kalau sekarang kan memang Mas Nova itu waktu kemarin melatih dia belum hitungannya kan dia awalnya dari asisten pelatih. Betul. Terus yang pelatih utamanya Kak Richard milih mundur ya karena milih pensiun. Nah jadi dia menangani sektor ganda campuran juga ya tantangan besar ya karena pemain junior semua. Nah tapi kan mulai akhir tahun udah mulai nunjukin performa nih kayak Rehan sama Lisa udah mulai bisa raih gelar, terus juga pernah sebelumnya semifinal juga waktu di French Open. Nah terus siapa Rino Pita juga bisa lolos World to Finals, tapi memang
Ya itu kan semua butuh proses, tapi karena ya kita kan nggak tahu di belakang itu ada apa, tapi maksudnya siapapun pelatihnya kayaknya memang Mas Sofo kayak pengen lebih Memberikan yang terbaik dirinya, ya, betul, menunjukkan diri, mungkin peluang dia lebih besar untuk potensi dia di situ, jadi ya semua ada pilihan, bukan berarti pengkhianat dan jadi kan semua tuh ada pilihan ya. Betul. Yang Betul. pun nanti katanya, oh ini pasti udah kebaca nih permainan Indonesia bla bla bla, tapi kita belum tentu soalnya kan Karena kita belum tahu juga nih iya. pelatih ganda campuran yang gantinya, Iya. belum tahu. Walaupun kemungkinan pasti kayaknya sih Flandia. iya iya. Kan Tetap aku jadi bocoran. Jadi paling kira-kira peluang kita nih Malaysia Open siapa? Nah nih? iya, kan pas banget nih bola sporter, aku juga pengen nanyain ke Badal dan Bang Hussein nih. Mungkin dari Badal dulu, peluang kita di Malaysia Open gimana nih dengan tim-tim atau dari pasangan-pasangan yang udah disebutin sama Bang Hussein tadi kan, udah di-mention sama Bang Hussein. Dan menurut Badal, peluang terbesar kita di sektor mana tuh? Kayaknya masih di ganda putra ya. Ganda putra, oke. Dengan modal ya, maksudnya Fajarian kemarin konsisten, terus menutup musim 2002 dengan peringkat pertama. Jadi mudah-mudahan konsistensi mereka bisa ditunjukin nih di Malaysia Open. Ya tapi Malaysia juga kan sekarang ada semangat baru ya, dengan ada pelatih baru. Jadi Betul. ya menurut saya sih, apalagi mereka kan tampil di rumah sendiri, tapi kayaknya pemain Indonesia mengatasi tekanan bisa lah ya. Jadi tinggal unjuk gigi aja sih. Betul. Marcus Kevin juga sekarang tinggal nunjukin, walaupun peringkat mereka turun, tapi kan mereka secara skill tetap Lebih, nggak bisa Dibohongi. diremehin. Betul. Nggak bisa Peringkat kan dipungkiri. karena mereka tidak ikut kompetisi, Betul, tapi kalau turun bukan lawan yang gampang untuk dikalahkan. Betul. Itu toh mereka juga udah bonding lama dan lain-lain, bukan seseorang atau sebuah tim yang patut diragukan juga tuh bola sporter. Nah, Jadi kalau saya ngeliat di ganda putra ya, kalau Iya. tunggal putra. ya gimana tuh kalau tunggal putra? Gimana tunggal putra? Kalau tunggal putra dari Bang Hussein. berarti peluangnya ini ya, ada berapa kayak 2 nama, Jonathan sama Anthony. Anthony, Kan juga akhir oke. tahun mereka naik peringkat ya. Jonathan yang masuk 5 besar kan, Mbak. Itu kan tambah motivasi juga ya. Apalagi kan persaingan tunggal putra dunia tuh sekarang ya sengit ya, kompetitif ya. Iya. Jadi Ya enggak usah ditebak Padepokan gitu. Dubai makin ramai ya. Iya, makin Iya, ramai. Ada Lizzie, ada Hansan. Iya, pada pindah sana semua ya. Mungkin nggak percaya sama. Iya, betul. Enggak, terlepas dari itu maksudnya persaingan tunggal putra emang ketat banget gitu. Oke. Kan kita nggak tahu kemarin juga Kodai yang sempat naik, akhirnya kan juga kalah kan ya sama Axelsen. Axelsen juga sempat di BWF World Tour juga sempat kalah ya, Mbak, sama siapa tuh pemain India ya, Lakshya ya. Pranoy. Oh, Pranoy bukan Lakshya, Pranoy itu kan juga kan berarti kan walaupun kalah di awal-awal, tapi kan itu poin penting juga tuh. Berarti Axel pernah bisa kalah juga gitu. Nah, ini kan momen bagus itu buat Anthony sama Jonathan untuk meningkatkan diri kan. Walaupun kalau bahasanya mereka tuh nonton evaluasi lewat nonton gitu ya. Tapi menurut saya skillnya tuh harus dimantepin lagi tuh. Misalnya kayak kenapa sih kalau kita tuh main bukan karena masalah stamina gitu, katanya kalah mental, berarti kan harus mentalnya Diperbaiki. diperbaiki. Kayak pelatih tunggal putra kemarin Irwansyah ya bilang sebenarnya tuh kita bukan kalah stamina gitu, mental gitu. Kadang kalau udah sampai game 2 gitu lagi ketinggalan jauh, mental udah jatuh duluan gitu. Betul. Nah itu yang bikin Jadi ngedrop PR tuh. ya. Problem lama ya kayaknya. Iya, kayak problem lama yang Game pertama menang, game kedua kalah, game ketiga Baru Nah, naik bawah lagi. lagi. itu katanya yang masih agak sulit gitu. Tapi sebenarnya bisa sih. Soalnya Ini kan kan di PR lah berarti ya, ya, Bang. di ganda campuran soalnya kan juga bisa kan kayak Rehan Lisa, Rinov Pita kan sama Dejan gua aja sekarang mulai muncul nih Naik ganda campuran nih. Nggak hanya ganda putra tapi ganda campuran udah mulai meningkat. Ini kan berarti kan ganda campuran udah mulai bisa punya ngambil nama juga itu, nggak hanya udah dari bisa tunggal. diperhitungkan ya. Iya, nggak hanya Semenjak tunggal putra. ini ya sama ganda terakhir putra itu gitu. kalau nggak salah ganda campuran yang paling naik banget itu Owi Butet ya, Iya, Bang, kalau nggak terakhir. salah bener yang ini. Sekarang tapi udah mulai lagi tuh kayak Dejan Glow, Rehan Lisa, Rinov Pita tuh udah keren-keren banget tuh bola sporter. Berarti kalau dari Bang Hussein tadi, dari Badal dari tunggal putra, ganda putra. Kalau dari Bang Hussein tadi apa nih peluangnya? Peluangnya sih ya Paling- tadi tunggal putra ya. Tunggal putra tetap ya. ya. Soalnya kan kalau lihat dari 2 nama itu Jonathan sama Anthony pasti bisa sih. Karena Oke. kalau kita masih awal tahun kan masih fresh juga sih. Kan Iya, Motivasinya Semangat tinggi ya. baru. liburan juga cukup kan. Maksudnya Iya. apa sih yang harus dikhawatirin gitu. Udah Apalagi cuma Natalan, Malaysia tahun gitu kan. baru ya. Iya, Malaysia tempat ya apa gitu. Iya. Main lah ya, tetangga ya. Bener. Tapi ada pelatih baru loh Indonesia. Iya. Hati-hati. Iya, hati-hati. Strateginya udah Iya. diulik-ulik. Udah nggak bisa pokoknya harus diperhitungkan tuh bola sporter. Nah, tapi terakhir nih buat ini bener-bener terakhir nih ya bola sporter. buat pada jagoannya pada di Malaysia Open.
Saya masih belum berubah ya, Fajarian tetap. Fajarian. Nah, yang si nomor 1. Bang Sen? Harus Indonesia. Oh, kita Oh iya, kan kita nomor merah putih di sini nih Bang Sen. pengen jagoin Jonathan Christie. Jonathan Christie. Yoi. Wah, Ganteng betul. soalnya. Oh, yoi. Oh, Kayak oke siapa? deh. Nggak tahu. Saya gitu. Oh, Mirip kan bola supporter kakak ade Bang. Beda Ya. ibu bapak ya. Ibu bapak. Oke deh, gitu. Gitu tuh bola supporter lah. Jadi peluangnya seperti itu. Jagoan-jagoan dari Badel dan Bang Husen ini juga kita udah tahu nih bola supporter. Nah, yang pastinya kita bener ya Badel dan Bang Husen, kita nggak bosan-bosan nih buat ngingetin bola supporter, buat dukung terus nih timnas lagi Tim bulu tangkis tim bulu Indonesia. tangkis Indonesia berolahraga di Malaysia Open. Aduh maaf ya bola supporter, soalnya dingin nih bola supporter, soalnya hujan. Bola supporter dimanapun berada, hati-hati ya, cuaca lagi ekstrim nih soalnya ya. Nah sekali lagi jangan lupa ya buat dukung terus tim bulu tangkis Indonesia buat berlaga nanti di Malaysia Open nih. Nah kalau bola supporter sendiri jagoin siapa nih? Boleh banget nih, komen ya di bawah. Oke deh, segitu dulu nih ulasan sekitaran bulu tangkis di Malaysia Open dari kita bertiga nih ya bola supporter. Tapi sebelum kita tutup nih videonya, aku minta makasih dulu nih, mau minta sama Badal dan Bang Husen udah luangkan waktunya buat hadir di sini berbagi ke bola supporter di rumah. Oke deh bola supporter, sampai sini dulu pertemuan kita. Sampai ketemu ya di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tuh buat dipencet ya tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan informasi dan video menarik lainnya dari kita. Oke, sekali lagi makasih udah nonton video ini. Kita bertiga pamit. Bye bola supporter, salam sehat. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola supporter.